Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Haikal dengan nomor induk mahasiswa 23010099. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal dengan tujuan untuk mengganti ujian tengah semester mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Apoteker Susanti MSI. Untuk jurnal yang saya pilih yaitu jurnal dengan judul Uji Daya Hambat Ekstrak Daun Pepaya terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus secara in vitro. Untuk jurnal yang saya ambil yaitu dari Lentera Bio berkala ilmiah biologi yang telah terakreditasi Sinta 3 dengan volume jurnal 12, nomor jurnalnya yaitu nomor 2 dan diterbitkan pada tahun 2023. Penyakit maltitis merupakan salah satu penyakit yang kerap terjadi pada dunia peternakan sapi perah. Penyakit ini dapat menyebabkan produksi susu sapi menurun secara drastis. Ada beberapa bakteri yang dapat menyebabkan penyakit maltitis, di antaranya yaitu Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus, dan E. coli. Bakteri yang dapat menyebabkan penyakit ini akan melakukan kerusakan atau menyebabkan kerusakan pada sel-sel alveoli pada ambing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat yang dihasilkan oleh ekstrak daun pepaya dengan berbagai konsentrasi terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan melakukan eksperimen yang terdiri dari 6 kelompok perlakuan dengan 3 kali pengulangan. Untuk alat yang digunakan pada prosedur kali ini ada autoclave, tabung reaksi, rak tabung reaksi, Erlenmeyer, gelas kimia, water bed, rotary evaporator, inkubator, blender, oven, hot plate, wadah, lampu spiritus, vortex, batang pengaduk, kawat ose, pipet volum, propipet, dan penggaris. Untuk bahannya yaitu ada sampel bakteri Staphylococcus aureus, ada daun pepaya, ada etanol 96%, ada ciprofloxacin 500 mg, ada nutrien broth, kapas, kertas, dan plastik PP. Untuk prosedur yang pertama yaitu dilakukan ekstrak daun pepaya, di mana simplicia daun pepaya yang sudah diserbukan dilakukan perendaman menggunakan etanol 96%. Proses maserasi ini dilakukan dengan 3 kali tahap perendaman. Untuk tahap pertama yaitu menggunakan perbandingan 1:3. Lalu untuk tahapan perendaman yang kedua dan yang ketiga menggunakan perbandingan 1:2. Lalu setelah itu didiamkan selama 24 jam. Lalu hasil maserasi disaring menggunakan kertas saring dan dimasukkan ke dalam botol, lalu ditutup rapat. Setelah itu dilakukan proses ekstraksi menggunakan rotary evaporator menggunakan suhu 60 derajat Celcius sampai si ekstrak kental daun pepayanya itu keluar. Setelah itu hasil ekstraksi menggunakan rotary evaporator diencerkan menggunakan aquade steril dengan konsentrasi 15%, 30%, 45%, dan 60%. Untuk prosedur yang kedua yaitu ada pembuatan suspensi bakteri, di mana diambil 1 oz kultur bakteri murni,
lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi nutrien broth, lalu dihomogenkan menggunakan Vortex. Lalu untuk prosedur yang ketiga ada pembuatan media uji, di mana 1 mili suspensi bakteri dimasukkan ke dalam cawan Petri dan nutrien agar dimasukkan ke dalam cawan Petri lalu dihomogenkan, lalu ditunggu hingga mengeras. Setelah itu dibuat lubang sumuran menggunakan cork borer dengan diameter 6 mm. Setelah itu ambil ekstrak daun pepaya sebanyak 50 mikroliter dari masing-masing konsentrasi. Setelah itu injeksikan ke dalam lubang sumuran pada media uji. Di sini juga menggunakan Aquades sebagai kontrol negatif dan larutan ciprofloxacin 500 mg sebagai kontrol positif. Lalu media uji diinkubasi selama 24 jam menggunakan suhu 35 derajat Celcius. Data penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun pepaya dengan konsentrasi 15% belum mampu menahan pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus karena tidak terdapat zona hambat di sekitar sumuran. Lalu untuk konsentrasi 30, 45, dan 60% mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus karena terdapat zona hambat pada lubang sumuran. Zona hambat di sekitar lubang sumuran menunjukkan bahwa ekstrak daun pepaya tersebut mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus atau menunjukkan bahwa ekstrak tersebut mengandung antibakteri. Untuk zona hambat yang dihasilkan oleh konsentrasi 30, 45, dan 60%, yaitu dengan rata-rata nilai sebesar 7 mm, 11 mm, dan 16 mm. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka semakin banyak kandungan zat aktif antibakterinya. Pada tahun 2014, Arum menyatakan bahwa enzim papain memiliki sifat sebagai antibakteri karena dapat menyebabkan kebocoran pada membran sel bakteri Staphylococcus aureus. Lalu untuk kesimpulannya, yaitu ekstrak daun pepaya atau karika papaya memiliki kandungan senyawa antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Konsentrasi 60% ekstrak daun pepaya merupakan konsentrasi dengan daya hambat terbesar, yaitu dengan zona hambat sebesar 16,333 mm. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.